Hello guys, setelah berbagai purnama akhirnya sekarang kita sudah bersama dengan Toyota Race GR Sport Turbo tahun 2021. Dan mobil ini merupakan SUV paling hype yang ada di tahun 2021. Dan kemarin kan kita sempat kayak ketinggalan start gitu ya, kemudian nggak masuk list untuk undangan media drive dan lain-lain dari Toyota. Jadi kita pengen kasih special thank you ke Mas Andi dari Plaza Toyota Green Garden yang udah ngizinin kita si Toyota Race ini untuk kita review. Dan kebetulan ini warnanya sangat merah itu racing. Kayak apa sih? Dan tentunya dengan bantuan Toyota Safety Sense, mobil ini menjadi salah satu mobil tercanggih yang bisa kalian beli di bawah 300 juta rupiah. Jadi kayak apa sih SUV paling hype yang udah dinanti warga Indonesia tahun 2021 ini? Kalau gitu yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksteriornya terinspirasi dari Daihatsu D-N-Track konsep namun dibuat lebih mengotak dan kekar. Dan untuk yang ini karena varian teratas, tampil lebih sporty berkat imbuhan body kit GR Sports. Ladies and gentlemen, setelah lama menanti, akhirnya si Toyota Race itu mendarat dan dijual resmi di Indonesia. Mobil ini itu calon laku sekacang-kacang gorengnya gitu ya. Karena entah mengapa gue merasa Toyota itu kayak tobat gitu ya. Karena dia melengkapi mobil ini dengan Toyota Safety Sense. Iya, yang membuat mobil ini tuh salah satu tercanggih yang bisa kalian beli di bawah 300 juta. Bayangin, SUV kompak gini dia udah ada adaptive cruise, udah ada lane departure assist, jadi dia bisa kayak steering sendiri, udah ada forward collision mitigation, udah ada pedal miss operation control, jadi canggih banget gitu ya. Tapi sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Nah, di atas ini secara antena sudah shark fin, dia ada spoiler integrated yang belok ke bagian bawah sini, jadi kesannya tuh kayak hijab gitu, cukup bagus. Ada garnish belakang sini yang nyebrang nyambungin lampu ke lampu, jadi kesan pantatnya itu jadi lebar gitu ya, jadi kokoh. Race di sini dan 50th anniversary ini pun badge-nya khusus untuk memperingati tahun ini seperti Innova yang satu ini. Untuk Race ini tipe teratas itu dia nggak ada TRD, jadi Race TRD itu nggak ada, adanya tuh Race GR Sport gitu. Dan karena dia GR Sport, otomatis di bawah sini pun ada ketambahan body kit add-on yang bentuknya agresif banget, ada kayak air hole di sini, ada diffuser di bagian bawah sini, jadi membuat tampangnya itu sangat racing gitu ya. Apalagi ini kan warnanya merah, so kalian tahu partinya kan? Merah itu racing. Urusan safety di belakang udah ada 2 titik parking sensor dan ada kamera buat di bagian atas ini gitu ya, jadi udah cukup rapi. Dan juga untuk taillights dia memang semi LED, untuk lampu senja dia LED bar sepertinya udah cukup cakep lah nyalanya kalau malam, walaupun memang untuk lampu sen dan lampu mundur ini dia masih bola biasa. Masuk ke bagian side profile, di sini kelihatan ya bahwa mobil ini itu ada dijual dengan varian two-tone. Iya, untuk yang seperti ini model two-tone, atasnya itu hitam dengan kombinasi body color di bawah. Kacanya floating roof, di sini pun udah ada talang air yang OEM dan sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Grab handle dengan model tarik, dan di sini pun udah ada smart entry-nya, walaupun ini dia chrome sendirian karena sisa bodinya itu minim chrome, jadi sebenarnya ini chrome di sini tuh agak kesepian gitu. Seperti biasa Toyota kalau varian TRD ada stiker, GR pun sama, jadi ada stiker decal sini yang tulisannya GR. Di bawah lengkap dengan side skirt yang two tone, jadi lagi-lagi kesannya tuh terasa macho dan lumayan sporty. Ini kayak cladding hitam masih nongol dikit-dikit di bagian wheel arch-nya. Karena kan memang aslinya tuh dia ada cladding hitam di bagian bawah-bawah sini gitu. Cuman ketutupan dengan side skirt yang body color ini.
Fun fact, spion ini berbeda loh dengan spion race yang ada di Jepang sana. Karena spion ini lebih besar, jadi mungkin lebih cocok untuk pasar Indonesia di mana orang tuh sering nyodak-nyodok nggak berotak gitu. Ini lebih bisa melihat dengan lebih leluasa. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya, ini spion yang sama persis yang kalian temukan di Rush, Avanza. Jadi common parts gitu ya. Mungkin mereka juga bisa menghemat dari sana. Oke. Ini udah electric retract, udah auto retract, ada sein sebelah sini, dan yang bagus, dia pun ini warnanya senada dengan atapnya, jadi kesan tutonya tuh bagus, kohesif, dan tentunya untuk menandakan bahwa ini varian yang 1000 cc turbo, di sini ada emblem turbonya. Peleknya sendiri memang dia terkesan cukup sporty berkat clear hitam yang ada di varian GR seperti ini ya. Jadi dia full black glossy seperti ini, modelnya turbin, dan ini pun ring 17 inci, jadi udah cukup gede untuk bodinya yang sangat compact ini. Dibalut dengan ban Dunlop Enasafe, iya anehnya GR pakai Enasafe ban Eco gitu ya, jadi agak nggak matching, tapi no matter, dengan ukuran 205/60R17, tebal ban 60, artinya ride comfort dari mobil ini itu masih sangat terjaga banget. Bahkan bantingan dari mobil ini itu tergolong empuk. Iya, percaya apa enggak, untuk mobil seperti ini, SUV compact, ini tuh empuk. Jadi bagi kalian suka bantingan empuk, kayaknya bakal demen dengan si Race ini gitu ya. Pengereman di depan cakram, di belakang masih tromol, tapi untuk teknologi ABS, EBD segala macam udah lengkap, termasuk yang kita bilang Toyota Safety Sense. Jadi dia udah bisa ngerem sendiri, ada collision mitigation gitu-gitu, ada pedal miss operation. Jadi ini secara teknologi keamanan dia udah cukup canggih lah. Wow. Secara lampu yang menyambung grill seperti ini, secara air damkin look yang besar, ini justru mirip banget dengan mobil konsep Daihatsu yang pernah dipajang di pameran otomotif tanah air, yaitu yang satu ini. Daihatsu D-N-Track. Iya, mirip ya, walaupun ini terkesan lebih menyiku-nyiku dan lebih tajam gitu ya. Dan mukanya memang menjadi pembeda terbesar dengan kembarannya, yaitu Daihatsu Rockford. Maksudnya Daihatsu Rocky. Nah, kalau di Daihatsu Rocky, dia kan grillnya itu dari atas ke bawah gitu ya. Kalau si Race ini, dia grillnya itu justru dari bawah ke atas. Efek kin look-nya itu ada di bagian air dam besar di bawah sini, menyatu gitu ya. Ini pun modelnya mesh dan terkesan cukup sporty banget. Kesannya tuh kayak mobilnya tuh kayak mangap gitu ya. Daytime running lights di sini yang menyala kalau kalian masuk ke drive dan turun rem tangan. Dan juga ada fog lamp yang masih multi-reflektor biasa memang. Karena ini varian GR Sport, di bawah sini masih ke bagian bumper lips GR yang besar sepertinya. Ini benar-benar agresif banget, dan dia two-tone lagi, ada efek kayak splitter di bagian bawah sini warna hitam doff seperti ini. Ini lampunya juga kita demen banget, karena ini juga sebenarnya walaupun bentuknya mirip dengan Rocky, tapi beda loh. Pertama-tama, Rocky itu nggak ada alis di atas ini. Jadi Rocky itu kalau kalian nyalain lampu senjanya itu ada di tengah, di bagian sininya, termasuk sennya itu ada di sini gitu. Kalau ini, lampu senjanya di atas sini, DRL di bagian bawah sini, dan sennya di atas ini dia sudah sequential. Ya, jadi udah running, itu terasa jauh lebih modern. Tapi secara overall, menurut kita tampang si Toyota Race ini itu udah cocok banget dengan orang Indonesia. Dia bold, cukup sporty dengan varian GR, dan juga dia cukup compact. Jadi misalnya kayak pengen dipakai oleh anak-anak buat kuliah, atau emak-emak ke pasar itu masih bisa. Tapi at the same time, kalau kalian pengen bawa ini sebagai mobil keluarga muda, ada anak satu gitu, sistem keamanannya bikin keluarga jadi terasa lebih aman. Jadi really nice formula untuk Indonesia. Interiornya tampil stylish dengan dashboard bertingkat serta hiasan diamond cut mirip seperti di Toyota CHR, dan speedometer yang bisa diganti-ganti itu membuat kita betah dan jadi nggak bosan. Nah, Tojoki, sebelum kita masuk, kita disambut oleh pintu yang memang beratnya nggak terasa terlalu berat ya, jadi cukup enteng gitu. Dan again, memang berat mobil ini itu cukup enteng, jadi ya nggak heran pintunya seenteng ini. Dan pas kita masuk, ini pun ada logo Race di karpetnya yang seolah menyambut kalian, dan ada stripping merahnya di sana. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Dan pintunya walaupun dia enteng yang kita suka, pas kita tutup, rasa tutupnya padat kayak third gitu ya, jadi enak gitu. Nah, begitu aja guys interior dari si Toyota Race tipe GR Sport Turbo tahun 2021. Sebelum kita bedah interior dan fitur desain dan lain-lain, seperti biasa kenal dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini memang kuncinya sangat sederhana sekali. Jadi dia hanya key fob seperti ini, ada dua buah tombol lock di logo Toyota, tombol unlock di bawahnya, dan udah. Di sini engine start stopnya, dan sekarang kita penasaran pengen denger gimana sih suara mesin 3 silinder turbo 1000 cc yang menjadi jagoan Race ini. So, foot on the brake, kita dengerin dulu suara mesinnya.
Nah, Auto Junkies, bicara soal dua berpacu inilah salah satu aspek menarik dari si Toyota Race karena ia ditawarkan dengan dua pilihan mesin 3 silinder. Yang pertama, 1200cc NA berkode WAVE dan yang kedua, 1000cc Turbo IA berkode 1KR VT DOHC VVTi Inline 3. Tenaganya 97 HP dengan torsi 140 Nm. Yang dimate ke transmisi CVT atau 5-speed manual berpenggerak roda depan. Akselerasi 0-100 tuntas dalam 11,2 detik, jadi ya hampir setara dengan mobil-mobil 1500cc NA. Cukup bertenaga dan oke lah. Oke lah, walaupun dia ada sedikit gejala getaran 3 silinder, namun tidak terlalu mengganggu, cukup halus dan kita cukup impress sebenarnya Toyota berani masukin mesin 1000cc turbo ke kelas mobil yang seperti ini. Karena sebagaimana kalian tahu, kelas-kelas mobil di bawah 500 juta itu kan masih banyak banget orang Indonesia yang ngisi BBM yang ya kalian tahu lah ya seperti apa gitu, bukan BBM yang disarankan untuk mesin turbo. Jadi kita cukup impress. Oke lah, Toyota nice bisa masukin mesin turbo. Mesin ini pun nanti kedepannya pasti tentunya bakal ada servis dan lain-lain gitu dong ya. Dan kalau ngomongin soal servis mobil, tentunya kita juga pengen merekomendasikan kalian sebuah platform untuk kalian booking servis yang disebut dengan Autoclicks. Iya, yang di sebelah sini ya. Jadi Autoclicks merupakan sebuah platform untuk kalian booking servis mobil dengan aman, nyaman, praktis, dan tentunya langsung hassle free dari handphone kalian. Ganti oli, ganti filter, ganti aki, tune up, sampai spurring balancing dan lain-lain pun bisa via Autoclicks. Kelebihan dari Autoclicks adalah pertama-tama itu harganya bisa up to 50% lebih murah dibandingkan authorized bengkel gitu ya. Kemudian dia juga semuanya transparan, jadi nggak ada hidden fee dan hidden cost. Kedua, mitra bengkelnya itu ada 1000 lebih tersebar di seluruh area Jabodetabek. Jadi kalian aman, pastinya di sekitar kalian tuh ada mitranya Autoclicks. Dan yang ketiga, kalian diberikan garansi up to 30 hari setelah kalian melakukan servis. Jadi ada peace of mind juga gitu. Nah, kebetulan sekarang itu lagi ada promo di Autoclicks berupa ganti oli shell plus filter mulai dari 200 ribuan aja. Kemudian ada diskon mulai dari 50 ribu untuk spurring, balancing, dan tune up. Serta ada diskon 10% untuk penggantian aki GS Astra Plus, bisa juga home service alias pasang di rumah. Jadi praktis banget. Segera buka www.autoclicks.com/promo karena promonya itu cuma sampai tanggal 31 Mei 2021 gitu ya. Jadi jangan sampai kehabisan, segera booking servis mobil kalian di Autoclicks. Nah, sekarang lanjut ke si Toyota Race ya. Untuk interior sendiri, secara build material dan quality memang ini semua masih hard plastik gitu ya. Di kelasnya masih cukup normal lah karena rivalnya juga rata-rata seperti ini. Tapi secara desain kita sih cukup suka karena ini desainnya tuh cukup niat. Dia tuh kayak layered dashboard gitu dan dia ada aksen pattern diamond yang mirip yang seperti kalian temukan di Toyota CHR. Jadi terasa lumayan unik gitu ya. Cup holder yang kalian bisa taruh depan AC jadi minuman kalian bisa dingin. Glove box belum soft opening ya, masih cukup normal juga di kelasnya. Dan di sini kita masuk ke bagian head unit yang menurut kita di kelasnya juga udah lumayan oke karena dia cukup besar, dia full touchscreen, dan di sini pun secara fitur dia udah ada fitur-fitur pendukung seperti M Toyota, T-Link, USB gitu-gitu ya. Ini desainnya sih memang ya cukup sporty lah dengan background karbonan kayak gini. Dan di sini pun udah ada Bluetooth teleponi, jadi kalian bisa konekin ke iPod dan lain-lain ke sini juga. Ini semua ada tombol touchpad di bagian kanan, jadi mudah diraih oleh driver. Cukup responsif lah, kayak kita klik ini dia responnya tuh nggak yang terlalu nge-lag, dia udah cukup oke responnya gitu ya. Climate control dia sudah digital dan dia pun kita suka karena formatnya itu ada scroll wheelnya untuk bagian fan speed dan bagian temperature. Jadi kalau kalian pengen kecilin dan gedein AC itu nggak yang ditekan-tekan gini tapi diputer sebagaimana seharusnya. Ini pun udah auto climate single zone, namun di sini ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Dan di bawahnya ada open storage yang cukup besar lengkap dengan 12 volt socket atau kalian bisa langsung ngecas juga via USB port untuk 2,1 ampere di bagian bawah sini. Center console dihiasi dengan 2 buah aksen silver yang terasa cukup kokoh gini gitu ya. Dan di sini pun lagi-lagi ada aksen diamond cut yang mirip seperti di Toyota CHR. Transmisinya kebetulan ini untuk yang tipe Matic dia CVT dan juga ada manual mode yang bisa di shift via gear lever di sini maupun di paddle shift di bagian setirnya. Ke belakang lagi ada open storage buat ke handphone dan sini pun parking brake masih bentuknya hydraulic seperti ini. Armrest udah cukup oke karena ini empuk ya, serta ada di bagian door trim sebelah situ. Tempat kalian taruh sikut itu empuk, jadi masih oke. Door trimnya juga kita suka karena ada aksen silver yang berupa grab handle besar yang kesannya kokoh, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan termasuk 2 buah cup holder yang tersemat di tempat penyimpanannya itu ya. Joknya sendiri juga dia perpaduan antara
fabric dengan kukulitan seperti ini. Jadi dia ada 2 buah finishing, termasuk ada aksen juga kayak suede, kecil banget di bagian tengah sini. Pengaturan joknya memang masih manual semua, termasuk di driver juga. Jadi di sini ada sliding, ada reclining, dan ada seat height adjuster model pompa gitu ya. Lagi-lagi cukup standar di kelasnya. Setirnya sudah dilapis kulit, dia 3 palang seperti ini. Pengaturannya di bawah sini juga masih manual, bisa tilt, namun memang belum bisa teleskopik, disayangkan. Sebelah kiri tombol untuk kayak trip, MID gitu-gitu ya, di sini enter dan lain-lain, termasuk di bawah ada untuk kecilin dan gedein volume. Di kanan ada untuk audio dan Bluetooth teleponi, termasuk ada tombol power. Iya, di sini tuh tombol power bukan untuk power audio ya, tapi untuk kayak power mode yang ada di Innova dan teman-temannya gitu. Jadi kalau kalian pengen berkendara terus kalian berasa kayak I want some GR power, kalian tinggal pencet ini, maka speedometer langsung nyala kuning dan dia langsung lebih tacu gitu ya. Power, come on. Nah, beralih ke bagian speedometernya, ini salah satu hal yang kita paling suka di mobil ini karena speedometernya menurut kita yang paling cantik yang bisa kalian temukan di bawah 300 juta. MIDS ini cukup lengkap, jadi kayak ada current consumption, ada average consumption, ada range. Kita cycle lagi di sini, ada jam, ada off, ada warning. Sekarang lagi ada refuel warning karena kan bensinnya tiris. Kemudian juga ada kayak yang nunjukin derajat bannya gitu ya, sama kayak yang di Fortuner facelift. Di sini juga ada settingannya banyak, ada display brightness, ada time and date, ada design. Nah ini design bakal kita bahas di bagian interestingnya karena menarik desainnya gitu. Display setting, ada buzzer, notification, vehicle setting pun di sini kayak door lock, wiper, turn signal gitu-gitu. Kayak lampu sudah auto, jadi kalian nggak perlu sentuh-sentuh, udah cukup oke. Di bagian kanan sini lagi-lagi ada cup holder. Dan di bawahnya ada tombol untuk matiin traction control serta 3 buah dummy button. Kenapa banyak banget blank switch? Karena ini merupakan varian 1000cc GR Sport Turbo, bukan yang TSS. Jadi ada lagi varian yang di atas ini yang flagship yang dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Nah itu ada lane departure warning and assist. Jadi kalau kalian misalnya lagi jalan, dia bisa ngebaca marka jalan dan melakukan corrective steering sehingga mobilnya bisa quote on quote nyetir sendiri. Itu cukup canggih banget. Forward collision mitigation, kalau kalian pengen nabrak dia bakal auto braking. Sekaligus ada pedal misoperation control. Jadi misalnya kalau kalian lagi parkir kan sering tuh ibu-ibu pengen nginjek rem, malah nginjek gas, terus jatuh dari lantai 12 gitu kan. Nah itu kan nggak lucu. Jadi untuk menangani hal itu, ini ada kayak sistem yang bakal nge-bypass kalau misalnya kalian lagi parkir. Dia tuh tahu kayak, oh nih orang salah nginjek pedal, dia otomatis nggak akan jalanin gasnya gitu ya kalau kalian injek gas instead of rem. Jadi again cukup canggih gitu. Di sini tuh ada seat belt warning yang bentuknya kayak airplane cabin style gitu. Jadi dia nyala itu di atas kayak tipe-tipe yang ada di kabin pesawat. Ini lucu dan keren banget. Walaupun memang kaca masih day night view manual, lampu pun semuanya masih kuning, dan di sini pun ada 2 buah sun visor yang belum ada lampunya, tapi dua-duanya udah ada kaca, jadi dua-duanya bisa ngaca. Nah, masuk baris keduanya, kalian disambut oleh pintu yang sama entengnya. Ini tuh enteng banget pintunya ya. Tapi kelebihannya adalah ini pintu terbuka hampir 90 derajat. Jadi akses ke belakang tuh terasa lega banget. Dan nutupnya, nah jadi walaupun dia pintunya enteng, tapi nutupnya terasa lumayan padat. Jadi blek gitu, nggak terasa murahan. Nah begini guys, rasanya duduk di baris kedua dari si Toyota Race tahun 2021. Ini jok udah posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Dan di sini gua masih ada 7 jari. Jadi ini masih oke banget untuk kelasnya, tergolong cukup lega gitu ya. Headroom, karena dia nggak yang sloping roofline atau gimana, dia tall box, juga masih ada kurang lebih 6 jari. Lagi-lagi terasa cukup lega, jadi oke lah. Kalau kalian pengen bawa 3 orang, memang di tengah sini dia humpnya itu tidak terlalu besar. Jadi kalian masih bisa taruh kaki untuk penumpang tengah di sini tanpa masalah sama sekali. Dan termasuk di tengah sini kalian tetap dapat headrest tengah yang bisa dinaikin. Jadi penumpang tengah pun kepalanya termasuk aman juga. Lanjut ngomongin penyimpanan, di sini ada seat back pocket di bagian belakang jok passenger, walaupun hanya di passenger aja karena di belakang jok driver itu tidak ada, entah mengapa gitu ya. Termasuk ada di door trim, tempat untuk menyimpan 1 buah minuman, dan udah itu aja karena nggak ada tempat penyimpanan lain. Ada USB port untuk ngecas 2,1 ampere. Jadi kalau kalian pengen ngecas bisa langsung colok di situ menggunakan kabel USB. Seperti itu. Sisanya untuk bagian keamanan ini udah airbagnya ada 6, jadi termasuk side airbag dan curtain airbag, semua udah cukup oke. Termasuk di sini pun ada ISOFIX untuk kalian taruh child seat di bagian kanan dan kirinya. Jadi kalau kalian punya anak-anak, ini pun udah cukup oke gitu ya. Karena ini masuk ke bagian Toyota 50th Anniversary, maka di belakang sini kalian dapat karpet yang tulisannya Toyota 50th Anniversary. Mirip seperti karpet yang kalian temukan di Toyota Kijang Innova
50th anniversary yang kita udah bikin review juga yang sebelah sini. Lanjut ke bagasi dari si Toyota Race. Memang seperti kita bilang, kan ini kan di kuncinya tuh nggak ada tombol untuk buka bagasi, cuman untuk kunci dan buka doang gitu ya. Tapi untungnya smart key cukup pinter, pas kita pencet di sini dia ngedetect dan bagasinya bisa langsung dibuka gitu ya. Jadi cukup oke lah seperti itu. Nah, dan di sini pertama kalian akan langsung disambut dengan partial shelf yang menurut gua salah satu partial shelf paling annoying in the world. Ntar gua jelasin kenapa. Tapi at least ini ada buat ngelindungin privasi barang-barang kalian gitu ya. Ini kita buang dulu ke samping sebentar. Nah, kalau udah, bagasinya sebenarnya terasa cukup luas gitu ya. Maksudnya untuk mobil yang sekompak ini kalian bisa masukin koper medium 2, 3 kalau nyusunnya bener gitu. Jadi 1, 2, 3 itu bisa masuk. Koper large 1 itu bisa masuk di sini gitu ya. Jadi terasa cukup lega. Termasuk ini masih ada underfloor storage untuk ban serepnya yang juga full size. Jadi oke banget ya, kalian dapat full size spare tire. Dan ini pun dia 2 step. Jadi kalian bisa turunin untuk menambah kapasitas bagasinya jadi lebih besar. Tapi kalau ini diturunin, otomatis load liftnya akan terasa lebih tinggi. Dan juga kalau ini diturunin, itu nggak rata kalau seandainya ini joknya dilipat ke depan gitu ya. Jadi kalau kalian butuh space tambahan, ini kalian tinggal ke atasin sebelah sini. Kalau udah rata, ini ada latch di bagian kanan dan kirinya untuk nurunin jok bagian tengahnya. Nah, kalau udah dilipat dan ini di atas, ini menjadi flat load bay sampai ke baris kedua. Ini udah gede banget. Kalian mau masukin kayak koper large di sini pun 4 itu masih masuk tanpa masalah sama sekali. Sisanya untuk amenity di belakang sini ada lampu yang nerangin kalian pas malam dan ada 2 buah tethering hook di bagian bawahnya buat kalian ngiket-ngiket net atau sejenisnya untuk 4 buah di bagian belakang sini. Dan seperti itu aja. Dan pas ditutup, kalau kalian pengen ngunci, di sini ada kayak small button, tinggal kalian pencet, maka dia langsung terkunci lagi. Walaupun SUV kompak turbo yang satu ini calon laris selaris-larisnya, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Race GR Sports. Seperti yang gue bilang, memang di bagian bagasinya udah mendapat partial shelf. Tapi ini merupakan salah satu partial shelf paling annoying yang pernah gue coba gitu ya. Ini modelnya hanya kayak kain dengan wire frame kayak gini ya. Dan di sini tuh ada instruksinya gimana cara melipat ini gitu ya. Jadi kayak ini dilipat, di twist, terus ini di attach. Jadi di sini tuh ada velcro dan velcro sini harus ketemu dengan velcro yang ada di bagian bawah sini. Tapi gue tuh udah betot sebisa gue gitu ya. Ini gue nggak ngerti gimana cara ngelipat ini supaya ini menjadi jauh lebih compact gitu. Mungkin hanya orang Jepang yang bisa. Mobil ini udah canggih dengan Toyota Safety Sense, keamanan dan lain-lain. Tapi hal sesimpel pengaturan arah sembur AC dia tuh nggak ada. Kalian bisa cek di sini, AC-nya udah single zone automatic climate control, tapi dia nggak ada pengaturan arah sembur. Jadi cuman bisa ke muka doang. Bahkan kan beberapa LMPV atau LSUV itu udah ada at least settingan ke kaki gitu kan, at least muka dan kaki gitu. Ini nggak ada. Pelek hitam ini itu hanya ada di varian GR Sport, sedangkan varian bawahnya tipe G itu justru peleknya sama persis kayak gini, tapi dia dual tone polish gitu ya. Jadi menurut gue pribadi sih at least yang tipe G peleknya lebih bagus karena peleknya itu seperti ini. Entah kenapa jadi kelihatan lebih besar berkat efek polishnya gitu ya. Dan ini nggak tahu sih, selera sih, tapi menurut gue jadi bagusan peleknya dibanding pelek yang GR, ya nggak sih? Namun berkat Toyota Safety Sense ini menjadi salah satu mobil tercanggih yang bisa kalian beli di bawah 300 juta dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota Race GR Sports. Biasanya ambient light berupa puddle lights itu hanya ada di mobil-mobil yang lumayan high end gitu ya. Tapi di Race ini dia ada beberapa titik puddle lights yang buat interior terasa sedikit lebih mewah. Pertama-tama, ini gue matiin, di bagian center console sini ya, di open storage-nya itu ada puddle lights di sini nih kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian nyimpen sesuatu, ini bisa kelihatan kalau malam-malam gitu. Kemudian yang bikin kita lebih impress, dia juga ada puddle lights di kakinya. Nah, di footwell ini bisa kelihatan ya itu ya. Ada puddle lights berwarna putih dan ini ada di kanan serta ada di bagian kiri juga. Terbalik sih sebenarnya. Cuman ya, you get the idea lah. Nah, sepatu gua kan kelihatan gitu kan. Jadi, secara interior ambience itu terasa sedikit lebih mewah. Headlights dari si Toyota Race ini sebenarnya nggak hanya menang di sequentialnya aja, tapi dia secara nyala dan mati itu berpendar kayak mobil Eropa gitu ya. Jadi kalau kita nyalain, dia nyala itu nggak langsung kayak tajem blek nyala gitu, dia nyala itu kayak soft. Termasuk kalau kalian dim, sama. Jadi dimnya tuh nggak yang tek 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 gitu, tapi dimnya tuh yang soft. Jadi gue agak impress ya, detail kecil seperti ini disematkan ke mobil yang harganya justru
lumayan terjangkau. Ini nice Toyota. Semoga kedepannya ini ada lebih banyak mobil kalian lagi. Seperti yang kita bilang, Race ini memiliki speedometer yang sudah hampir full TFT dan dia memiliki tema yang bisa kalian ganti-ganti. Desainnya itu ada 4 dan semuanya tuh ada animasinya. Jadi nggak yang asal ganti pak gitu ya. Benar-benar smooth. Dari kalian mulai nyalain mobilnya, kalian matiin mobilnya, ada message, ada animationnya. Jadi bikin tampilan itu sangat bagus. Kurang lebih animation itu seperti ini untuk masing-masing tipenya. Yaks, oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota Race GR Sport Turbo tahun 2021. Dan menurut kita mobil ini nggak salah banget kalau ini tuh benar-benar nanti bakal calon kacang goreng. Karena formulanya itu merupakan sesuatu yang disukai orang Indonesia. Kuncinya adalah brandnya adalah ini ya, triple ellipse. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan Sonat dan Magnite itu kayaknya susah untuk menyaingi mobil ini berkat brand Toyota yang satu ini. Apalagi Toyota tuh kayak udah mulai tobat gitu ya, karena mobil ini sekarang disematkan oleh fitur safety yang luar biasa yang mereka sebut Toyota Safety Sense yang membuatnya super canggih. Ada adaptive cruise, ada forward collision mitigation, ada lane departure assist, pokoknya jadi canggih banget. Jadi top lah Toyota, formulanya bener-bener segmen killer banget gitu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Andi dari Plaza Toyota Green Garden yang udah ngizinin kita untuk nge-review si Toyota Race GR Sport yang satu ini. Karena sekarang mobilnya tuh emang lagi susah buat dicari berhubung ini laris dan memang belum banyak juga unitnya ya. Jadi kalian bisa kontak Mas Andi untuk keperluan Toyota kalian, misal Race kalian pengen booking gitu-gitu, di kontaknya yang ada di bawah sini, atau langsung kunjungin Instagramnya di sebelah sini, toyota.plaza.jakarta gitu ya. Semuanya pun bisa dikasih diskon yang terbaik juga nanti sama Mas Andi. Jadi thank you banget. Dan juga kita juga pengen kasih special thank you juga ke AutoClicks kalau kalian butuh booking service buat mobil kalian gitu ya. Sekarang kan sebentar lagi mau lebaran gitu-gitu, pastinya mau servis besar gitu. Kalian bisa langsung cek AutoClicks di www.autoclicks.com atau cek promonya di autoclicks.com/promo untuk segala keperluan servis mobil kalian gitu. Thank you banget kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe di YouTube channel kami Dilangkah Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Dilangkah Soto Sukaji sebelah sini. Untuk info-info menarik otomotif, review mobil yang kita lakukan, dan sneak peek behind the scene di setiap ulasan video yang kita buat gitu ya. Ya, kurang lebih seperti aja. Thank you banget udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.